Ya baik, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama saya ucapkan selamat sudah sampai ke tahap ini ya. Untuk Akang Agus Diaul Haq, Pak Guru ya. Bapak aja lah ya, Bapak Agus Diaul Haq. Baik, ada dua masukan dari saya. Yang pertama adalah dari sisi penulisan ya. Dan nanti penulisannya itu mengikuti pedoman penulisan tesis di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Sudah lihat belum pedomannya? Belum ya? Nah ini nulisnya dapatnya dari mana? Masa hidup tanpa pedoman? Kan? Sama, hidup harus ada pedomannya, nulis juga harus ada pedomannya. Nah nanti kalau sesuai dengan pedoman, pertama di sini program studi, ingat ya, sudah saya coret nih. Ya, pertama mulai dari sini memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam dalam kurung MPD ya. Kemudian program studi Magister Pendidikan Agama Islam STI-nya dilengkap tuh Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor ya. Kemudian ini belum ada, ini tambahan dengan ininya nih, tambah dengan abstraknya, kemudian pedoman transliterasinya, kemudian juga daftar isinya, daftar gambarnya, daftar tabelnya, kemudian ditambah dengan kata pengantar, ucapan terima kasih. Nah ya, itu nanti dilengkapi. Oke. Kemudian yang berikutnya dari sisi penomoran ya, penomoran itu kalau mengikuti pedoman itu di setiap awal bab itu nomornya itu page numbernya itu ada di center bottom ya, di bagian bawah dan tengah. Sedangkan di berikutnya halaman-halaman berikutnya itu ada di sebelah kanan atas. Ingat, sejajar dengan teksnya. Oke ya, itu nanti disamakan semuanya ya. Kemudian dari sisi penulisannya, di sini jangan lupa setiap kata asing, baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris ya, bahasa Belanda ya, bahasa Sunda gitu ya, itu menggunakan miring italic ya, italic tuh. Jangan lupa nih, ini ada Al-Karimah, ada Lil Alamin ya, kemudian juga ada Iqra gitu ya. Ini jangan lupa penggunaan tanda petik 2 ini juga Al-Quran gitu, dia bukan tanda petik 2 nih. Kemudian nilai-nilai, itu dia ada stripnya tuh diperbaiki. Kemudian juga konsisten penulisan Al-Ghazali gitu ya, itu konsisten harusnya tuh, prototype gitu, itu untuk yang tulisan asingnya. Kemudian di bab 1 pendahuluan itu adalah, kalau di pedoman itu adalah latar belakang penelitian, bukan latar belakang masalah. Oke. Kemudian ini tadi yang di halaman 4 itu ya, jangan lupa tulisan bahasa Inggrisnya. Kemudian tulisan Abdullah di halaman 5 ya. Nah nanti ikut pedomannya apakah menggunakan ini pakai manual atau pakai Mendeley untuk citasinya. Tahu Mendeley nggak? Belum ya, nanti kenalan ya sama Mendeley sama Zotero tuh untuk reference manager. Oke. Nah kemudian itu nanti semua diikuti semuanya ya. Yang tadi sebutkan termasuk penulisan di awal kalimat jangan menggunakan kata sambung, kemudian kapital itu ya, huruf kapital itu di setiap awal kalimat setelah titik, dan juga setiap istilah khusus, isim ya, kata benda, kata sifat gitu ya. Nah itu diperbaiki ya. Kemudian tidak ada di halaman 13 itu gelar akademik, profesor, doktor, MA gitu ya. Kalau imam itu mungkin masih bisa ya, Imam Al-Ghazali. Jadi jangan hanya Al-Ghazali saja, itu mungkin lebih ikhtiram, menghormati, boleh ya. Imam Syafi'i misalnya itu boleh ya. Kemudian penulisan Arab ini banyak yang salah, bahkan ada yang tidak ada. Alumni UIN ya jangan sampai bikin malu nih, masa Arabnya nggak bisa sih, kebangetan kan ya. Hadis riwayat Bukharinya itu juga diperbaiki. Kemudian perumusan masalahnya ini langsung juga ke kontennya nih, ada 6, banyak banget. Nomor 1 saran saya dihapus, nomor 2 masih boleh lah, nomor 3 dihapus, nomor 4 dihapus, nomor 5 dan 6 ya. Jadi rumusannya itu ganti. Itu masa siapa itu Imam Al-Ghazali ya, nggak perlu ditanyakan, itu nanti akan dibahas ya di biografi beliau ya. Kemudian bagaimana konsep tentang ini ya, terlalu tidak seperti itu dalam rumusan masalah ya. Kalau rumusan masalah kan sesuai dengan pertanyaannya, bagaimana pembimbingan Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Nah nanti pendidikannya ini dia harusnya lebih spesifik, pendidikan di bidang apanya, apakah memang pendidikan secara umum atau tadi tujuan. Yang tadi ngomongin tentang tujuan tuh pendidikan agama Islam
Islam gitu ya, atau mungkin karakter atau kekhasan bisa juga. Jadi dia lebih spesifik, jangan hanya pendidikan agama Islam. Kemudian juga relevansi terhadap pendidikan Islam di madrasah. Ini di madrasah mana? Madrasah seluruh Indonesia jangan-jangan ya, atau madrasah di Indonesia. Nah itu diperbaiki. Kemudian di penelitian terdahulu ini kan hanya 1, 2 ya. Nah, ini nanti 3 nih. Saya nanti ditambahkan nih biar lebih bagus. Kemudian di bab keduanya nanti halamannya diperbaiki. Ya ini hakikat tentang pendidikan. Ini juga ini referensinya nih sangat jarang nih. Jadi kebanyakan ngambil mungkin dari internet atau apa di referensi yang dari asing terutama ini ya, atau penulis asing itu. Misalnya ada Hasan Langgulung. Punya bukunya nggak Hasan Langgulung? Nggak punya. Dapatnya dari mana? Ini kok dicantumkan di sini? Ya, perbaiki nanti ya. Halaman 27 itu ada istilah at-ta'lim. Nah, itu dia fontnya beda, diperbaiki. Ya, kemudian bahasa Arabnya tidak ada. Halaman 28 juga sama tuh, diperbaiki. Kemudian juga ini salah halaman 29 yang bahasa Arabnya itu apa ini ya? Ta'dib. Ya, rebufah. Jadi saya nggak bisa baca, bahaya nih. Ya, bahaya nih ya. Kemudian bahasa atau at-ta'dibnya juga diperbaiki. Ya, ini bahasa Arabnya ya, kalau saran saya sih ya pakai bahasa Arab lah. Alumni UIN masa nggak bisa sih naruhnya belajar lah ya. Nah, itu bagiannya tuh halaman 35 juga sama gitu ya, halaman 42. Jadi kayak ngopi dari internet banget ini hanya sumber pendidikan agama Islam gitu ya. Referensinya nanti kalau kita lihat ini di sini di bodinya ada, tapi di daftar pustakanya nggak ada. Ini sayang sekali ya. Dan saling menasihati, M-nya nggak usah besar. Ini banyak banget nih, berantakan banget nih, halaman 40, 47, 48. Ini kan ayat Al-Qur'an, kemudian rangkaian berikutnya. Ya, ini diperbaiki banget ya, banyak nanti ya. Sayang nih soalnya nih, ini juga spasinya kurang spasi, jempolnya kegedean kayaknya nih, jadinya nggak sempat ke spasi ke atas ya, di spasi ke bawah, kemudian juga ditarik ke atas. Nah itu diperbaiki semua, termasuk juga semua tadi dari page numbernya. Kemudian di halaman 67 juga kelihatan banget tuh ya, itu di enter ke atas tuh. Biasa kalau ngopi kemudian kurang diperbaiki, kurang dimodifikasi, biasa jadinya seperti itu. Halaman 71 juga sama, 72 juga sama. Ini juga ada pengulangan lagi, rawahul al-Askari. Saya nggak bisa baca jadinya nih. Ya ini bahasa Arabnya itu dia salah itu ngetiknya itu ya. Karena itu di format penulisannya biasanya itu diperbaiki ya. Kemudian di halaman ini lebih ini lagi nih. Halaman 103 ya, halaman 101, dari mulai halaman 100 ya, fontnya itu beda. Ini fontnya juga salah ya, tadi belum saya sebutkan. Jadi kalau di sini itu fontnya mengikuti pakai font Arial, kemudian 12 biasanya ya, kemudian juga dia spasinya itu 1,5 bukan 2 ya. Ini salah, nanti diperbaiki. Kemudian juga kutipan langsung ya, kutipan langsungnya bagus, memang menjorok ke dalam, kemudian spasinya itu 1. Ini di halaman ke-86. Metodologi kalau saya lebih senang sih biasanya metode, bukan metodologi ya. Metode penelitian, jenis penelitiannya. Ini lahir tahun berapa sih? Ustadz Agus lahir tahun berapa? 95. Ini masih ngambil Kunchoro-Ningrat 91, belum lahir ya. Udah lama banget ini, padahal bicara tentang metode penelitian adalah cari yang lebih kontemporer lah ya, diperbaiki. Ini juga sama nih, ngeditnya kurang banget ya. Bungin, ini Bungin siapa sih? Tahu nggak namanya Bungin itu? Bungin siapa? Nggak tahu kan? Burhan Bungin gitu ya. Nah, itu berbagai di sini ada juga Suharsimi Arikunto. Itu laki-laki atau perempuan sih? Suharsimi Arikunto itu penulis laki-laki atau perempuan? Kenapa laki-laki? Namanya Suharsimi masa laki-laki? Mentang-mentang ada Arikuntonya. Ya Suharsimi pagi kali ya, Arikunto malam. Nah, terus halaman 93 itu ada yang kosong, diperbaiki. Hasil penelitian analisis pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Ini fontnya ini salah sama ininya ya, sama spasinya ya. Ilmu pengetahuan menurut Al-Ghazali. Ini ilmu, bicara tentang ilmu, tujuan pendidikan ya. Kemudian ini kayak dari ChatGPT nih, kalau saya hafal ini ya. Jadi seolah-olah tuh dia nggak ada ininya nih, tiba-tiba besar, padahal nggak ada alasan untuk bold ya. Ini kan bold nih, itu nggak ada alasan untuk bold. Biasanya nggak ada tuh, kecuali kalau dia pointer utama A,
kemudian 1 itu iya, tapi ini sampai ke A yang kecil ini relevansi nggak ada ABC-nya, nggak boleh juga pakai bulat-bulat begini. Jadi harus pakai nomor A1, kemudian A kecil, kemudian 1 kurung terus ke bawah gitu. Ya itu pun sebenarnya tidak direkomendasikan untuk istilahnya tesis seperti itu ya. Halaman 96, 97, kemudian 98, 99 itu fontnya tuh spasinya itu 1 itu 106 gitu ya. Sayang sekali nih. Nah kemudian di halaman 7, halaman 108 itu juga jadinya relevansinya itu malah jadi tentang metode pelajaran ya. Metode pembelajaran kayaknya ya, metode pembelajaran, relevansi pendidik. Ini banyak tapi mungkin bukan daging, ini kulit sama bulu nih kayaknya nih ya. Jadi sayang sekali nih dagingnya kurang nih ya, perlu diperbaiki. Kemudian sampai kita lihat nih halaman 5-nya yang terakhir. Konsep pendidikan menurut Al-Ghazali, kemudian ada faktor pendidikan menurut seseorang mereka punya enggak ada hubungannya. Jadi kesimpulan itu dia harus sama dengan rumusan masalahnya di halaman yang ke-16. Ingat, di halaman 16 itu dia harus nyambung dengan halaman 116 sama 1 doang tuh ya. Jadi kalau umpamanya saran saya tadi diganti 3 aja ya. 2 juga sebenarnya cukup gitu ya. Ini tadi nomor 1, 2, nomor 3 seorang pendidik harus mempunyai niat awal dalam mendidik. Nomor 4 anak didik dalam belajar juga harus mempunyai niat. Ini anak didik. Kurikulum metode pendidikan yang digunakan. Coba kita lihat tadi halaman 16. Bagaimana konsep pendidikan dan relevansinya dengan pendidikan Islam di madrasah? Madrasahnya malah nggak disentuh nih, nggak ada nih. Ya nomor 6 di sini kan bilangnya nomor 6 nih. Nomor 6 kesimpulannya metode pendidikan yang digunakan yaitu dimulai dengan hafalan dan pemahaman kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran. Pendidikan apapun menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia. Jadi ketujuan lagi jadinya gitu ya. Sayang sekali kemudian penulisan daftar pustakanya itu juga diperbaiki ya. Tidak seperti ini, kenapa? Karena tidak ada spasinya ya. Kemudian juga nanti dilihat dari sisi misalnya di sini itu tempat terbitnya ya, kemudian juga urutannya gitu ya. Nah, ini diperbaiki karena ketahuan kalau pakai garis-garis ini berarti biasanya memang dari kopian biasanya gitu ya. Sayang banget nih ya. Nah nanti dibaiki semuanya walaupun tebal, tapi kalau cuma kulit dengan bulu ya agak sayang juga nggak ada dagingnya gitu ya. Karena mesti ada dagingnya biar agak enak gitu ya. Oke, itu dari sisi penulisannya pertama. Yang kedua dari sisi kontennya sebenarnya sih nggak ada masalah sih kalau kita bicara tentang saya pikir akan selalu relevan pemikiran dari Al-Ghazali atau dari Imam Al-Ghazali. Tapi saran saya lebih dispesifikkan. Ya lebih spesifik ke topik tertentu. Misalnya tadi udah fokus aja ke tujuan pendidikan, atau kalau saya sih senangnya sebenarnya metode pembelajaran. Jadi atau media pembelajaran juga boleh. Jadi ketika Imam Al-Ghazali itu bicara tentang media pembelajaran kayak gimana sih di kitabnya, tentang apa, kemudian sekarang masih relevan tidak. Misalnya saya ambil tokoh lain, misalnya Ibnu Khaldun misalnya. Ibnu Khaldun itu ketika bicara tentang media, lebih tepatnya metode pembelajaran, ya beliau yang merekomendasikan untuk semacam kalau modelnya itu tadi homeschooling, kemudian kalau metodenya itu dengan study tour ya. Kalau di Jawa Barat sekarang dilarang, saya bukan dilarang sih, nggak boleh keluar kota kan ya. Kalau dalam kota boleh kan? Ya dari Bogor ke Puncak kan masih boleh ya. Jadi study tour itu kalau menurut Ibnu Khaldun itu adalah bagian dari metode pembelajaran agar siswa itu ya langsung ke alam, langsung melihat. Jadi mengoptimalkan dari ya panca inderanya untuk belajar. Kalau di kelas aja ya bosan, apalagi gurunya ceramah terus sampai ceramahnya lagi lemes gitu. Aduh nggak semangat, harusnya kan semangat kakak gitu kan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Kayak gitu ya. Nanti diperbaiki terutama dari sisi penulisan dan juga kontennya. Nanti tinggal pilih aja lah, diarahkan ke metode belajar atau media pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Itu ya dari saya. Terima kasih.